Gak boleh takut. Jadi meskipun ini si dukun adalah sakti mandraguna, udah banyak yang dibunuh sama dia gitu, tapi kalau perkara dukun sama Allah nggak akan pernah menang ya namanya dukun, oke? Tetap aja namanya Allah yang paling lah, nggak ada yang duanya gitu. Jadi harus tetap berserah diri kepada Allah. Jadi kan mereka sempat merasa ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Oke, baik. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah belum diceritain saya. Udah ini pagi. Lupakan hal yang tadi. Kita lanjut ke cerita hari ini. Nah, sebenarnya ini cerita itu udah aku mau bawain malam ya kan, cuman masalahnya malam itu kalian coba periksa cek video-video saya ya kan, itu malam tuh banyak nyamuk saya. Itu malam banyak nyamuk, saya nggak mungkin makan hati nyamuk. Ada nih ya, salah satu video saya itu tuh ada tuh ada asap anti nyamuk yang lewat. Kalian pasti kalau kalian ngecek video satu pasti ada, wah itu banyak banget pakai mentol gara-gara bikin video ya kan, wah parah banget. Kalian coba cek dah video apa sih, ada yang terbang berseliweran itu nyamuk. Namanya juga di luar ya banyak nyamuk lah, kecuali di ruangan mungkin nggak. Di sini bukan nyamuk yang banyak, tapi kendaraan. Aduh, gimana dah? Enggak, itu hanya alasan bukan yang sebenarnya gitu. Alasan sebenarnya ya karena sibuk, bukan karena nyamuk. Pasti saya bikin konten juga kok di situ pada malam hari. Jadi bukan itu alasannya. Tapi kalau menurut kalian, tapi itu salah satunya. Gimana sih? Salah satu alasan saya buat konten, nggak buat konten malam gitu. Oke, lupakan hal itu. Jadi kali ini kisahnya itu datang dari wanita cantik bernama Tika. Nah, si Tika, saya sebut aja namanya Tika gitu. Jadi bukan nama asli nih. Nah, si Tika ini punya tetangga bernama Ami. Ami ini sering dikabarkan kalau dia itu kerasukan mamanya si Tika gitu. Jadi si Tika udah tahu nih. Karena si Tika tinggal jauh dari perdesaan, dia itu tinggal di kota. Lagi kuliah gitu. Nah, pada saat itu dia udah balik, udah selesai nih kuliahnya. Ini tuh kejadian pada jam 12 malam. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Kejadian orang yang ngetok pintu itu sebenarnya antara Tika dan ibunda sambungnya dia itu udah ada kejadian mistis. Nah, kebetulan mama sambungnya ini adalah orang yang saya sebut aja indigo. Dia itu bisa ngelihat kayak gitu dan dia itu sering kerasukan. Itu rumahnya si Tika ini itu terbuat kaca transparan. Jadi kalau kita dari dalam bisa ngelihat orang dari luar. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa nih, pada saat mau ke kamar mandi, ibunda sambungnya Tika gitu mau kamar mandi, dia langsung nengok keluar pintu nih. Dia ngelihat sesuatu dan dia langsung ngomong nih sama si Tika, kamu jangan matiin lampu teras. Padahal itu nyala kan lampu terasnya. Dia langsung ngomong kayak gitu, jangan dimatiin. Sebenarnya nggak pernah dimatiin, tapi nggak tahu kenapa malam itu tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, jangan dimatiin. Nah, lanjut nih ke cerita orang yang ngetok. Pas dibuka pintunya, ternyata itu adalah suaminya si Ami dengan suara sedih, dan dia ngomong sama bapaknya si Tika, "Om, bisa minta tolong nggak datang ke rumah, liatin tuh istri saya, nggak tahu kenapa." Nah, si Tika juga denger nih dengan kata-katanya si suaminya nih, tapi sebenarnya dia tuh nggak kepo orangnya. Si Tika ini nggak mau ikut campur dengan hal itu, tapi nggak tahu kenapa malam itu dia ngikut ke rumahnya si Ami, ngikut nih ya kan. Nah, pada saat belum nyampe baru deket pintu kamar, "Om, silahkan masuk," gitu suaminya si Ami, "silahkan masuk, coba nih ada apa nih." Si Ami,
kondisinya si Ami di situ udah ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa. Tika kan lagi di belakang nih, belakang bapaknya. Pada saat dia ngeliat, sebenarnya belum ngeliat si Tika, dia langsung kayak gini, tangannya, dia kan matanya tuh kebuka, matanya si Ami. Tiba-tiba dia nyatuin tangannya dan dia langsung minta maaf. Si Tika langsung kaget, ada apa gitu, kenapa nih orang kerasukan lagi tiba-tiba langsung kayak gitu. Ini langsung ngomong, maaf mbak, saya di sini gak ganggu, saya hanya ingin menolong anak ini. Ngomong gitu ya kan. Semua orang di ruangan itu tiba-tiba hening dan ngerasa aneh. Kenapa papanya Ami juga aneh gitu, kenapa dia ngomong apa? Yang tahu hal ini hanyalah papanya si Tika. Karena kenapa? Dia ngerti kalau si Tika ini bisa ngurkiah. Dan by the way, si Tika ini belajar ngurkiah itu melalui YouTube. Jadi dia hanya itu modal keyakinan aja. Mulailah si Tika ini ngedengerin ceritanya si Ami. Jadi gini mbak, ini anak banyak pesaingnya. Dia kan lagi jualan ya kan, jualan pasar. Ini anak banyak pesaingnya dan pesaingnya itu iri sama dia, makanya perutnya itu lagi sakit. Anak mau digangguin, mau dicelakain. Mbak kalau nggak bisa ngeliat di depan rumahnya ini udah banyak berbaris ngomong gitu, mau masuk, mau gangguin anak ini. Perutnya tuh lagi sakit sekarang mbak. Dia masuk sama anak ini supaya ingin memberitahu bahwa kalian itu harus hati-hati. Dan mbak yang datang kemari, saya mohon maaf mbak, jangan diruqyah saya. Jadi si Tika ngedenger hal itu, dia keluar nih ambil air wudhu. Nah si mamanya si Tika udah ngobrol nih sama mamanya si Ami. Dia ngomong, oh pantesan tadi saya lihat ada kakek-kakek itu memang manusia, begitu kayak manusia bener. Itu dia lagi berdiri di luar rumah kami, ngomong gitu mamanya si Tika nih, mama sambungnya gitu. Di luar rumah kami dia saya lihat berdiri di situ. Saya ngomong itu orang mau masuk atau gimana? Dia kayak nggak yakin itu manusia atau bukan. Nah si mamanya si Ami ngomong, iya ini anak kok tiba-tiba perutnya sakit. Si Tika nggak lama nih dari kamar mandi, dia ambil wudhu kan. Jadi si Ami ini ngomong, jangan dulu ya mbak, nanti jam 12 malam. Si Ami ngomong gitu, saya jagain aja dulu sebentar nih, nanti ya, ngomong gitu, nanti baru mbak bisa ngeruqyah. Soalnya jam 12 malam itu baru dikerjain sama dukunnya. Ini anak dikerjain sampai mau meninggal. Mudah-mudahan mbak bisa ngatasinnya. Mbak tahu mbak percaya atau enggak dengan cerita saya, tapi mbak harus tahu kalau dukun ini itu udah banyak yang dibunuh sama dia itu kuat banget mbak. Iya kan, sama bapaknya si Ami. Oh pantesan ada emang orang yang sering datang kemari nanya keuntungan anaknya dia, keuntungannya si Ami ini, berapa untungan dia jual ke pasar, ngomong gitu. Ada ya orang kayak gitu tiba-tiba datang terus nanya keuntungannya berapa, dan itu bukan hanya sekali dua kali. Kalau hanya sekali sih ya nggak apa-apa, mungkin karena dia ingin mau usaha yang sama gitu kan. Ini enggak, masih aja tetep kayak gitu, kepo gitu. Nah kebetulan ini tuh bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak yang ingin tahu berapa keuntungan mereka. Nah itu yang diceritain nih sama bapaknya si Ami. Saya curiga itu orang yang ini, tapi kita usnuzon aja ya, mudah-mudahan bukan itu ya kan. Jam 12 tepat si Tika mulai ngeruqyah si Ami, dan tiba-tiba si Ami mulai merasa mual dan dia muntah semuntah-muntahnya. Itu sampai keluar air matanya gitu, muntah. Diminta nih kresek, sini kresek nih, si Ami muntah. Nah pada saat itu si mamanya si Ami tuh khawatir, kenapa anak saya, jangan sampai dia kenapa-napa.
Jadi si Tika ngomong, enggak tante, enggak kenapa-napa nih. Yang jelas kalau nanti mau turun, mau keluar, mau kemana-mana gitu, hendak dia kan kalau mau jualan ke pasar itu turunnya jam 5 pagi. Alangkah baiknya ambil air wudhu dulu, sholat, ambil air wudhu kan biasanya mereka nggak sholat lagi ya kan, langsung pergi. Jadi untuk membentengi diri, si Tika ngomong nih, untuk membentengi diri alangkah baiknya sholat dulu, sholat dan baca doa kalau mau keluar gitu, dilindungi sama air wudhu. Udah habis sholat ya udah baru start. Pada saat pagi itu mau berangkat jam 5 subuh, dia baru buka pintu ada hal-hal yang gaib gitu. Nah kalau kondisinya kita bersih, udah wudu, udah sholat, meskipun ada hal yang gaib itu nggak akan kena. Karena kenapa? Kita dalam kondisi bersih gitu. Jadi itu tuh penjelasannya si Tika. Jadi kita nggak boleh takut nih sama hal-hal yang gaib, karena kita tuh lebih mulia di matanya Allah, yang Allah ciptakan lebih mulia gitu di muka bumi ini. Nah satu lagi menurut Tika yang perlu diterapkan sama keluarga ini, yaitu nggak boleh takut. Jadi meskipun ini si dukun adalah sakti mandraguna, udah banyak yang dibunuh sama dia gitu, tapi kalau perkara dukun sama Allah nggak akan pernah menang ya namanya dukun, oke? Tetap aja yang namanya Allah yang paling lah, nggak ada yang duanya gitu. Jadi harus tetap berserah diri kepada Allah. Jadi kan mereka sempat merasa ketakutan ya kan, karena mendengar bahwa orang yang ganggu mereka itu adalah dukun sakti, dan itu udah banyak pasiennya dia yang dibunuh, bukan pasien sih, maksudnya pasiennya dia nyuruh bunuh orang. Setelah kejadian itu perutnya si Ami ini itu udah nggak sakit lagi, dan dia itu minta air untuk dirukiyahin sama si Tika, minta tolong dirukiyahin gitu. Nah si Tika ngerukiyah nih air. Jadi si Tika ngomong sebenarnya bukan nggak perlu nih air gitu, cuman yang perlu itu di kamunya yang harus benar-benar diperkuat sholatnya, ibadahnya, jangan bolong-bolong gitu. Kalau sampai bolong-bolong ya bisa tembus hal-hal yang gaib kayak gitu. Nah oke, sekian dulu ceritanya si Ami, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.